Nanti. Em, Baik, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat datang semuanya. Mungkin terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kakak-kakak, teman-teman dari organisasi IMUSKA karena sudah memberikan saya kesempatan untuk apa ini berbagi cerita ya. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, informasi terkait dengan beasiswa Global Korea Scholarship atau disingkat GKS. Karena ini sebetulnya menjadi bagian dari apa ya, keinginan saya Kak untuk berbagi, istilahnya berbagi pengalaman ya, karena dulu saya juga pernah berada di posisi teman-teman yang pada hari ini dari Indonesia bergabung di acara ini dengan goals yang sama, yaitu mengejar mimpi belajar melanjutkan studi S2 di Korea Selatan, negara impian. Negara impian kita tentu saja ya. Karena diberi kesempatan ini, saya bisa merealisasikan apa yang saya cita-citakan waktu itu. Kalau saya lolos, pokoknya saya maulah untuk berbagi informasi kepada teman-teman adik-adik kelas saya gitu. Terus selamat datang dan selamat pagi teman-teman dari Indonesia. Ini pagi banget ya di sana, belum ada jam 9. Kalau ini waktu Korea itu pagi banget buat aku. Sudah dengan semangat ikut program ini, luar biasa semangatnya mengajar cita-cita teman-teman untuk belajar ke Korea. Semoga apa yang teman-teman eh, apa ya harapkan, yang teman-teman cari di acara hari ini bisa didapatkan dan bisa menyusul kita semuanya yang sudah berada di Korea. Amin. Baik, teman-teman, mungkin izinkan saya share screen ya, Kak Ridho. Mohon izin share screen. Sebentar. Sudah kelihatan, Kak? Oh, sudah ya. Oke. Sip. Baik, jadi tema pada hari ini adalah membahas tentang serba-serbi GKS. Jadi pembahasan kita bakal secara mengglobal dan mengeneral terkait dengan beasiswa GKS Graduate. Sebenarnya kalau membahas tentang beasiswa GKS itu dibagi jadi dua ya teman-teman. Ada undergraduate dan graduate. Karena saya ini adalah awardee yang graduate. Graduate itu S2, S3, dan riset. Dan saya bagian yang S2. Sehingga nanti mungkin kalau teman-teman ternyata salah forum gitu ya, eh, pengen pengen lanjut ke Koreanya itu S1. Jadi mungkin saya tidak akan membahasnya di sini karena saya tidak ada background di situ. Oke, lanjut. Tadi sudah sedikit dikenalkan sama Kak Rido, background saya, dan izinkan saya untuk menambahi sedikit ya. Jadi, nama saya Nihayatu Saadah, bisa dipanggil Kak Niha. Saya asli orang Jepara, Jawa Tengah. Terus saya award di GKS tahun 2022, jadi sekitar 2 tahun yang lalu di Dong'a University Busan jurusan English Language and Literature. Terus di sini juga ada KLI. KLI itu Korean Language Institution. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, beasiswa GKS itu sebelum kita kuliah bakal diberikan 1 tahun kursus bahasa Korea yang di situ institusi yang dimana kita belajar bahasa Korea itu disebut KLI, disingkat KLI. Nah, saya itu untuk tahun 2022 beda dengan adik kelasku tahun 2023, KLI sama degree university-nya tuh sama tahun 2023. Tapi kalau untuk tahunku KLI sama degree university-nya beda. Nah, waktu itu saya sempat di drop atau belajar bahasa Koreanya tidak di Dong'a University tapi di Seoul, yaitu Duksung Women's University. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung terkait dengan apa ya informasi yang di guideline, misalnya teman-teman yang ada di sini sudah baca guideline, terus ada istilah-istilah yang
tidak tahu dari pemberkasan, dari apapun itu yang ada di guideline, bisa pokoknya harus ditanyakan ya. Jangan sampai eh, pengen tanya tapi malu sehingga tidak terjawab gitu. Oke, mungkin sedikit saja perkenalan dari saya. Oke, sekarang kita bahas dulu terkait dengan pengertian atau apa sih itu beasiswa GKS. Sekali lagi saya nggak tahu ya background dari teman-teman yang bergabung di forum ini itu sudah sampai mana gitu. Apakah sudah pernah daftar GKS tapi belum rezeki sehingga udah tahu semuanya dan hanya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pengalaman yang sudah saya lalui, atau baru tahu justru apa sih beasiswa GKS, baru dengar dan berniat untuk daftar di tahun yang akan datang. Nah, mungkin untuk mengawali bagi teman-teman yang belum tahu, kita perkenalan dulu apa itu beasiswa GKS. Singkatannya, kepanjangannya adalah Global Korea Scholarship. Adalah beasiswa fully funded, benar-benar full. Beasiswa ini tidak perlu modal dari rumah. Kita di Korea udah aman posisinya karena benar-benar semuanya ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan melalui organisasi atau lembaga yang bernama NIIED, National Institute for International Education. Ini tuh kayak bapaknya anak-anak GKS yang ada di Korea. Nah, ditujukan kepada siapa? Kepada semua calon mahasiswa internasional dari 147 negara. Ini sesuai yang ada di panduan ya, tahun 2024. 147 negara dan setiap negara itu mendapatkan kuota yang berbeda-beda. Nah, kalau graduate itu jenjangnya S2, S3 dan riset dalam satu panduan itu untuk itu tadi, S2, S3 dan riset. Nah, kalau untuk undergraduate S1 itu ada di panduan yang lain. Jadi perlu teman-teman update informasi kalau misalkan undergraduate berarti informasinya ke undergraduate. Lanjut. Seperti yang Kak Rido udah bilang ya tadi atau Kak Andi udah bilang ya, GKS ini sedang pembukaan pendaftaran. Dimulai sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai kurang lebih ini tergantung ya karena pendaftaran GKS itu melalui dua jalur yaitu Embassy Track dan University Track. Nah, karena dua jalur, ini perbedaan waktunya juga berbeda. Nah, perlu teman-teman perhatikan bagi yang belum tahu ya, untuk Embassy Track, jadi Embassy Track itu bakal buka lebih dulu biasanya daripada University Track, dan bukanya untuk Embassy itu biasanya tidak lama. Maksimal kalau aku dulu pernah, nggak salah hitung ya, nggak ada 1 bulan. Maksimal mungkin 3 minggu. Nah, itu teman-teman kalau ingin mendaftar jangan dua-duanya ditembus jadi kayak nyabang gitu ya, embassy lalu university, jangan, nggak boleh karena nanti kalau teman-teman ketahuan bisa didiskualifikasi. Jadi jangan cari bahaya ya, tiba-tiba dihentikan gara-gara tidak mematuhi aturan gitu. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman sudah mendaftar nih di Embassy Track, terus belum rezeki di sana, nggak usah panik, karena langsung bisa lari ke University Track. Nah, University Track bukanya itu biasanya bisa, misalnya kalau untuk Embassy Track itu bukannya katakanlah 12 Februari ya. 12 Februari sampai 3 minggu ke depannya. Nah, University Track itu bisa buka di tanggal yang sama dan berakhir di tanggal yang lebih lama. Nah, itu tergantung universitasnya masing-masing. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar ke University Track, nggak mau Embassy Track, silahkan, sangat saya rekomendasikan untuk mengecek website kampusnya. Karena di dalam guideline yang secara umum, ini yang poin 1 ini keluarnya guideline secara umum, itu informasinya dari NIID, tidak dicantumkan kapan kampus buka dan kapan kampus tutup. Kita tahunya kapan kampus buka dan tutup itu dari websitenya kampus. Nah, ada kasus tertentu untuk universitas aku dulu yang Yeongdong A University itu, aku nge-track ke
mencoba untuk surfing ke websitenya itu malah aku nggak nemu bener-bener di mana ini, kadang-kadang malah websitenya nggak bisa didetek gitu. Terus akhirnya emang nggak ada pilihan, harus email. Kalau kita nggak bisa menemukan melalui website, surfing websitenya kita nggak nemu, pokoknya harus email. Itu jalan satu-satunya. Nah, kalau email nanya nih kapan informasi GKS-nya tuh ada di website mana, terus kapan bukanya, tutupnya, kapan, terus kirim dokumennya di mana, dan lain sebagainya yang teman-teman perlukan untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu. Lanjut. Nah, kenapa saya tulis di sini? Karena saya sangat begitu merekomendasikan teman-teman untuk daftar beasiswa ini, karena saya sebagai awardee-nya tuh merasa apa ya, ini tuh worth it gitu loh. Beasiswa ini tuh patut untuk dicoba. Karena good news-nya tahun 2024 ini kuotanya ditambah loh. Jadi Embassy Track itu tahun 2023, tahun lalu, ini bahkan tahun adik kelasku ya, itu kuotanya masih sama tahun 2022 itu 27 aja. Dan sekarang udah naik 34. Terus University Track di sini jumlahnya 99. Kalau teman-teman sudah mengecek di guideline tahun 2024 ya. 27 ini kuota general, 72 ini kuota regional. Apa bedanya? 27 kuota general ini, maksudnya teman-teman itu boleh pilih kampus dari type A or type B. Type A itu type yang kampus gede gitu ya. Type B itu kampus yang biasa aja. Nah, yang 72 ini type yang biasa aja, jadi type B. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin nembus yang kuota lebih besar, silahkan pilih kampus yang dari type B. Ini karena kuotanya lebih besar, 72. Nah, totalnya silahkan dijumlah sendiri 34 tambah 99. Begitu banyak kuota anak Indonesia untuk beasiswa GKS ini, silahkan berlomba-lomba. Karena sejauh ini menurut pengamatan ya, jadi saya sampai hari ini masih bergabung di grup apa ya istilah namanya tuh pejuang GKS gitu. Di Telegram itu sudah ribuan orang anak-anak Indonesia yang masuk di grup tersebut karena antusiasmenya luar biasa di beasiswa GKS ini. Em, Mereka berlomba-lomba untuk menembus beasiswa ini. Jadi silakan menjadi bagian dari eh, kita semuanya, dari teman-teman yang berjuang untuk mengejar beasiswa ini. Nah, selanjutnya saya ingin memberitahu apakah teman-teman ini termasuk yang tidak boleh. Kenapa saya milih membahas yang tidak boleh? Karena sebegitu sebenarnya secara umum kita itu boleh untuk mendaftar ini. Kasus-kasus yang tidak boleh ini tuh jarang terjadi di kita gitu. Sehingga saya menilai banyak dari kita itu berpeluang untuk daftar dan berpeluang untuk lolos. Sehingga kalau teman-teman melihat di sini, teman-teman insya Allah pasti berkualifikasi untuk bisa lolos. Karena sangat mudah, ini syaratnya nggak susah gitu. Satu, kalau teman-teman berkewarganegaraan ganda, Korea dan negara lain berarti nggak boleh daftar. Aku kayaknya banyak anak Indonesia yang tidak berkewarganegaraan ganda ya. Kasusnya jarang terjadi. Kemudian orang tua atau wali sah, pendaftar, orang tua atau wali sah teman-teman ini berkewarganegaraan Korea Selatan. Ini juga jarang terjadi. Kemudian berusia 40 tahun ke atas, ini udah nggak boleh daftar. Ini sudah ditanggali ya, kalau teman-teman bisa melihat lahir setelah 1 September 1984. Berarti nggak boleh daftar. Kecuali untuk akademik profesor yang berusia di bawah 45 tahun. Ya, bisa dibaca sendiri, ini ada di guideline. Terus dalam keadaan sakit, sakit mental dan fisik sehingga tidak mendukung terlaksananya perkuliahan penuh di Korea. Ini juga insya Allah tidak terjadi ya. Kalau kita sudah siap belajar, mental kita sehat, kita nggak sakit, berarti boleh mendaftar. Memiliki IPK 2,64 ini minimal. Kalau 2,63 itu sepertinya tidak bisa. Karena rata-rata kalau IPK Indonesia itu 4,0, kayaknya ya kalau sejauh yang saya tahu. Sehingga ini patokan teman-teman ada di sini 2,64. Di titik itu masih bisa mendaftar.
Terus lulus dari SMA atau universitas di Korea Selatan. Ini nggak boleh ya kalau lulus dari SMA atau Univ Korea. Sedang menempuh pendidikan atau berada di semester akhir di Universitas Korea Selatan. Ini juga nggak boleh. Terus pernah menerima beasiswa program bergelar atau sponsor beasiswa dari pemerintah Korea. Jadi teman-teman kalau udah pernah dapat beasiswa dari pemerintah Korea, nggak boleh daftar. Misalnya kayak aku nih, udah pernah jadi award di GKS, terus nanti daftar lagi GKS setelah aku lulus, kayaknya nggak boleh. Terus pernah mengundurkan diri dari beasiswa GKS atau dibatalkan karena peringatan kumulatif. Pernah lolos beasiswa tapi mengundurkan diri di tengah jalan, terus nanti daftar lagi, itu nggak boleh. Terus pernah lolos sebagai kandidat penerima beasiswa GKS dari 3 tahun terakhir, namun mengundurkan diri dari program atau didiskualifikasi dari program. Ini intinya juga sama di poin yang sebelumnya. Oke, sekarang kita membahas tentang dokumen pendaftaran. Kalau teman-teman, pokoknya saya sangat merekomendasikan, ini wajib hukumnya, bagi yang ingin mendaftar beasiswa GKS harus membaca panduan. Jangan mengandalkan tanya kepada kakak kelas. Boleh tanya, tapi harus baca panduan dulu. Nah, kalau baca panduan, Kak, aku udah baca ini, tapi saya nggak paham, itu boleh tanya. Tapi jangan sampai belum baca panduan, tapi udah tanya. Nah, itu salah ya. Nah, kalau teman-teman udah baca panduan, ini pasti akan menemukan ini. Ini adalah persyaratan atau pemberkasan apa saja yang perlu disiapkan. Sudah saya lingkari biru-biru ini adalah yang perlu disiapkan untuk em, yang master program. Karena saya master program, jadi saya lingkari ini yang untuk pemberkasan master program ya. Yaitu apa? Application form ini sudah ada teman-teman, tinggal nanti diisi. Nah, misalkan nanti bingung cara ngisinya, itu boleh ditanyakan. Ini aku bingung Kak ngisi di sini. Nah, itu boleh ya ditanyakan. Terus personal statement dan form 2 dan form 3 ini teman-teman adalah essay. Jadi teman-teman wajib membuat essay, personal statement dan study plan yang masing-masing itu kalau aku udah baca di panduan 2024 itu masing-masing 3 halaman. Bikin 3 halaman personal statement, bikin 3 halaman study plan. Terus loncat langsung ke 5 ya, one letter of recommendation. Jadi untuk secara umum GKS cuma minta 1 surat recommendation. Tapi sangat wajib teman-teman sebelum daftar ke University Track khususnya, kalau Embassy Track tetap minta 1. Tapi kalau yang University Track wajib teman-teman cari tahu ke websitenya atau melalui email berapa surat rekomendasi yang diminta oleh kampus yang teman-teman pilih. Jangan sampai mereka ternyata minta 2, tapi teman-teman cuma kasih 1. Nah, itu eh, sangat beresiko ya. Terus langsung loncat ke 7, GKS, Applicant Agreement, Personal Medical Assessment 7, 8, dan 9 ini sudah ada formatnya di panduan, tinggal teman-teman ngisi. Itu gampang banget, kayaknya nggak sulit. Lanjut ke poin 10. Applicants' parents' proof of citizenship and family relationship document. Ini tuh bisa akta dan kakak. Kalau aku sendiri submitnya akta dan kakak. Tapi aku dapat informasi dari adik kelasku tahun 2023 di grup itu katanya ada yang cuma submit kakak. Dan itu lolos-lolos aja. Itu ada yang informasi kayak gitu. Karena di kakak juga kan udah ada informasi terkait dengan applicant's parents dan our proof of citizenship ya emang udah ada ya. Cuman ini preference masing-masing silahkan diputuskan. Kalau aku sendiri akta dan kakak saya submit semuanya karena misalnya masih berbahasa Indonesia harus ditranslate dulu. Habis itu baru diapostil. Nah, ini mungkin kalau masih baru di beasiswa ini masih bingung apa itu apostil, nanti silakan ditanyakan. Terus yang poin 11, Bachelor's Graduation Certificate ini ijazah. Terus 11 itu transkrip. Ijazah dan transkrip ini wajib harus teman-teman kumpulkan ya untuk daftar beasiswa ini. Kemudian poin 12.1 dan 12.2 ini untuk pendaftar S3.
Nah, S3 ini harus mensubmit ijazah dan transkrip S2. Sudah pasti ya. Dan 13 sampai 19 ini bukan, saya merasa tidak harus saya kumpulkan karena saya tidak termasuk di dalam kriteria ini. Jadi kita skip. Terus 20, 21, 22. 20 ini adalah opsional, 20 sampai 22 ini dokumen opsional, jadi nggak apa-apa nggak mengumpulkan. Tapi tahun 2024, bagi yang mengumpulkan IELTS dan TOPIK itu sertifikat bahasa Korea, kemampuan Korean Proficiency lah, itu mendapatkan poin tambahan. Jadi di tahun 2024 itu rada-rada detail sekali. Misalkan teman-teman submit band top IELTS 6,0 atau 6,5 itu masing-masing punya poin tambahan berapa persen gitu, ada semua di tahun 2024. Jadi meskipun opsional, ini lebih baik teman-teman sertakan sehingga mendapatkan poin yang membuat teman-teman bisa lolos. Terus awards and other certificates ini juga kalau misalkan teman-teman pernah ikut lomba di masa S1 gitu, untuk pendaftar S2 pernah lomba di masa kuliah atau pernah lomba tapi nggak menang juga nggak apa-apa, yang penting ada sertifikatnya, pernah ikut volunteer, pernah ikut organisasi, silahkan disertakan di situ, pernah ikut apa lagi ya? Ya, pokoknya yang ada sertifikatnya dan di situ teman-teman ceritakan gitu di essay. Teman-teman menyebut teman-teman saya pernah volunteer nih di daerah sini ngapain. Tapi kalau tidak dibuktikan dengan awards, biasanya kayak meragukan. Dia ngomong kosong ya, kayak gitu. Jadi kalau ada buktinya kan bisa memperkuat. Makanya ada dokumen awards and other certificates. Kemudian 22 paspor. Nah, ini paspor juga wajib ada ya. Lanjut proses pendaftaran. Ini adalah proses pendaftaran yang sudah saya lalui sampai lolos ya. Jadi satu, persiapkan dokumen jauh-jauh hari. Teman-teman yang ingin mendaftar GKS tahun 2024 yang sekarang sedang ongoing pendaftaran, tidak mungkin setelah ikut ini baru mulai mengerjakan. Karena apa? Kita perlu paspor. Paspor itu juga ngurusnya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Setidaknya 2 mingguan minimal. Karena perjalanan mungkin jauh ke imigrasinya, terus proses jadinya, pengiriman kebalik dari imigrasi ke rumah dan sebagainya, itu perlu waktu. Kemudian IELTS. IELTS itu bukan cuma daftar doang kita tes, tapi juga perlu uangnya, perlu persiapannya supaya bisa mencapai target nilai yang diinginkan oleh universitasnya. Jadi kalau kita daftar GKS itu kita perlu surfing ke universitasnya. Mereka itu sebenarnya minta IELTS berapa. Rata-rata di Korea itu 5,5 sudah bisa. Jadi untuk mencapai target 5,5 itu apakah teman-teman sudah persiapan di situ sehingga nanti tes, bayar dan bisa dapat itu juga perlu waktu ya. Nggak mungkin cepet-cepet apa ya, nggak dipersiapkan sebelumnya itu nggak mungkin. Kemudian topik dan menabung. Makanya ini saya sangat detailkan di sini karena perlu waktu. Kalau saya sendiri sebenarnya ini cerita ya. Aku sebenarnya memiliki keinginan untuk S2 ke Korea Selatan itu baru di tahun 2020. Sedangkan saya lulus S1 tuh sudah di tahun sebelum-sebelumnya. Jadi kayak tidak rencana sebelumnya untuk S2 ke Korea, tapi setelah setelah lulus baru bingung gitu mau ngapain. Meskipun sudah bekerja tapi kayak hidup itu kayak apa ya, berubah gitu loh. Mindset berubah, pengalaman berubah, informasi bertambah sehingga menambah motivasi untuk berkembang. Sehingga barulah ada keinginan untuk melanjutkan studi. Dan itu kalau memang ada kesempatan untuk keluar negeri, saya mau mengejar pendidikan di negara yang saya impikan, yaitu Korea Selatan. Nah, itu baru tahun 2020. Nah, pada akhirnya tahun 2020 saya mulai belajar Hangul. Karena bahasa Korea itu memang
sulit ya. Saya bukan anak K-popers, saya tuh hanya jatuh cinta dengan K-drama. Sehingga dari situlah saya mulai belajar Hangul dengan banyak menonton drakor. Kemudian ya memang karena ingin ke Korea berarti harus mulai belajar Hangul. Itu di tahun akhir 2020. Habis itu menyicil nanti persiapan tes IELTS, kemudian bikin paspor. Nah, untuk topik saya sendiri tidak mengambil, tidak mensubmit topik ya, karena saya merasa saya belum mampu untuk ambil topik. Kalau udah bayar tes, tapi kalau hasilnya tidak memuaskan, sepertinya kok sia-sia. Jadi saya memilih untuk memprepare yang IELTS aja. Setidaknya aku udah punya bekal antara IELTS atau topik gitu. Tapi dua-duanya malah bagus. Kemudian nomor dua, ikut mentoring. Jadi mentoring itu sebangsa kegiatan seperti ini teman-teman. Cuman kalau kegiatan sharing hari ini adalah sifatnya lebih mengglobal ya. Dari introduction sampai hanya informasi-informasi yang general-general aja yang kita ambil di sesi seperti ini. Tapi kalau mentoring yang saya ikuti adalah benar-benar memfokuskan menuju ke pendaftaran. Jadi kalau yang perlu di-emphasize di sini menjadi fokus kita adalah berkas. Jadi berkas apa saja, caranya menyiapkan berkas itu bagaimana, karena ada istilah-istilah baru waktu itu, saya sendiri apa itu apostil, kenapa harus translate, kita itu ngurusnya apostil kayak gimana, itu bener-bener kalau baru kayak aku. Jadi for your information, saya satu kali daftar, alhamdulillah lolos. Jadi karena satu kali itulah gak ada informasi yang banyak yang saya tahu. Sehingga saya perlu ikut pembimbingan atau mentoring. Nah, kalau di mentoring tadi pemberkasan, yang kedua essay, cara bikin essay itu inti yang ada di dalam essay itu harus apa aja, tekniknya bagaimana, itu perlu ada pembimbingan ya. Terus yang selanjutnya, hmm, apa lagi ya? Interview. Jadi kita juga harus belajar bagaimana cara menghadapi interview nanti. Apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang dia akan ditanyakan oleh interviewer kepada GKS itu, berapa lama, lewatnya apa, apakah Zoom, telepon, dan sebagainya. Kita perlu informasi untuk itu. Nah, sehingga setelah saya ambil tes IELTS waktu itu akhir 2021 Desember, habis itu barulah saya fokus ke pemberkasan. Nah, saya ikut mentoring di situlah. Saya ikut mentoring di bulan Januari waktu itu selama 10 hari paketnya. Pakai 10 hari dipertemukan dengan awardee, kita bertemu dengan kakak-kakak yang tidak harus lolos, bukan awardee GKS sih sebenarnya, mereka awardee beasiswa aja, tapi benar-benar menginspirasi, memotivasi, mendukung, mendampingi kita selama pendaftaran. Jadi apapun pertanyaan kita, informasi yang perlu kita perlukan itu benar-benar bisa dijawab di mentoring ini. Habis itu setelah ikut mentoring, saya memulai untuk mengurus pemberkasannya. Saya mulai mengurus minta surat rekomendasi, nulis essay, translate dokumen. Karena dokumen kita yang berbahasa Indonesia itu harus semua ditranslate antara ke Korea atau ke Inggris gitu. Jadi perlu translate dokumen, terus ke notaris, terus ke apostil. Nah, itu di bulan Januari. Ini juga saya waktu itu nggak ngerti. Wah, ternyata setelah ikut mentoring saya juga baru realize ya, sepanjang ini prosesnya dan seribet ini, kayak capek, kayak nggak nyangka gitu loh, kok seribet ini. Tapi ya begitulah teman-teman, ini adalah alur yang harus kita lalui. Pokoknya kalau teman-teman sudah ada niatan serius, pokoknya saya harus ke luar negeri, saya harus belajar lagi, pasti jalannya akan dimudahkan. Jangan malas dulu. Terobos aja lah, semua kesulitan itu pasti ada, dan bagaimana kita bisa melalui kesulitan itu yang membuat kita sukses. Terus yang keempat, mengirim berkas ke apakah embassy track atau university track sesuai pilihan teman-teman masing-masing. Nah, dokumen untuk pendaftaran beasiswa GKS ini tidak by itu ya, tidak by upload-upload ya. But kita benar-benar ngeprint, kita nyiapin, kita nulis pakai tangan kalau diperlukan, memproses semuanya by hard file, kita bundle, dan kita kirim by post ke
alamat yang sudah ditujukan, sudah disertakan, sudah diinformasikan oleh embassy track atau university track. Begitu. Silakan nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan dan bingung, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Oke, sekarang we will discuss about the benefits. Apa saja sih yang kita dapatkan ya untuk beasiswa GKS ini? Yang pertama, penerbangan internasional. Jadi saya belum tahu ya, saya belum update informasi lagi di tahun 2023 apakah mereka bisa di reimburse itu untuk penerbangan domestik. Kalau dulu saya tahu 2022 nggak ada, hanya penerbangan internasional, artinya saya orang Jepara, saya harus terbang ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta. Nah, itu dari perjalanan Jepara sampai Jakarta itu harus pakai biaya sendiri, tidak diganti oleh pihak GKS. Kemudian full tuition fee, ini biaya kuliah tidak ditransfer ke kita, tapi langsung ditransfer oleh NIID, bapaknya kita anak GKS itu kepada universitas. Jadi kita nggak perlu mikir biaya kuliah sama sekali. Terus biaya kursus bahasa Korea ini juga langsung ditransfer ke KLI, Korean Language Institution. Kita nggak mengurusin ini, sudah langsung urusan mereka. Kemudian study incentive. Jadi ada sedikit perbedaan teman-teman tahun 2024 ini. Kalau teman-teman sudah mengamati ya panduan tahun 2022, 2023 itu masih sama. Dan tahun 2024 ada perbedaan, yaitu sekarang uangnya itu diglobalin kayak gini. Bisa dilihat yang di kuning ini ya, Korean Language Program. Kalau teman-teman masih belajar bahasa Korea, nanti dapatnya 14.100.000 Korean won. Terus kalau sudah S1, dapatnya 15.700.000 per tahun. Kalau riset, 19.800.000. Nah, ini, global ini, itu sudah menyangkut uang kedatangan, saku bulanan, dana penelitian, Korean Proficiency Grants. Jadi uang kedatangan kalau waktu 2022 itu gini, sampai di Korea, kalau sudah ada apa ya, buku tabungan Korea lah, Bank Korea. Jadi uang kita nyampe di Korea itu tidak langsung dapat duit ya teman-teman, saku bulanan tidak langsung turun. Mereka tidak akan mentransfer uang itu kalau kita belum punya rekening Korea. Nah, kalau kita semua sudah punya rekening Korea, saku bulanan bakal ditransfer dan beserta uang kedatangan. Uang kedatangan ini kalau aku dulu dapatnya 200.000 won. Nah, kalau aku mikirnya ya, uang kedatangan itu kayak ganti uang transport kita lah yang udah kita keluarkan dari rumah sampai Korea gitu sih. Kalau aku mikirnya ya. Terus saku bulanan ini 1 juta per bulan. Tapi tahun 2024 kampusku sudah menginformasikan ke aku, tapi teman-temanku aku tanya katanya kampusnya nggak ngasih informasi ya. Itu sekarang udah dapat 1.300.000 per bulan. Tapi 1.300.000 per bulan itu masuk eh, uang asuransi juga. Di sini ada ya medical insurance. Teman-teman bisa lihat ya medical insurance. Ini tuh kalau sebelum ada perubahan 1.300.000 itu uang 1 juta ditransfer sendiri sebagai uang bulanan dan ada 75.000 won untuk medical insurance. Tapi untuk perubahan tahun 2024 bakal diganti ditransfer 1.300.000 per bulan, tapi kamu harus ngambil uang asuransi dari situ gitu loh. Sebanyak ya 75.000 won lah sekitar itu. Terus dana penelitian ini kalau saya dulu 210 per semester, 210.000 per semester karena saya anak sosial. Tapi kalau anak sains 240.000 won. Terus Korean Grants ini bagi yang udah punya topik 5 dan 6. Kalau untuk syarat GKS, jadi teman-teman dari rumah daftar GKS itu tidak wajib punya topik. Tapi kalau udah ikut ini nih kursus bahasa Korea selama 1 tahun, harus wajib lolos topik 3. Kalau belum lolos, tidak boleh ikut kuliah. Nah, itu syaratnya ada di situ. Semoga teman-teman memahami ya. Dari rumah nggak apa-apa, nggak bawa topik, tapi setelah
dibekali kursus bahasa Korea setahun, mau nggak mau harus lolos topik 3 sebagai prasyarat ikut kuliah gitu. Nah, kalau teman-teman bisa meraih topik 5 dan 6, nah ada ini, ada grant-nya, ada hibahnya, yaitu sebesar 100.000 won per orang. Terus topik application fee, kalau untuk GKS itu memberikan dana bantuan ambil tes topik setelah ini. Setelah kursus bahasa Korea ini, teman-teman ada 2 kali kesempatan ikut topik yang dibayarkan oleh pihak GKS. Kalau biaya topik itu 55.000 won ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kok lolos 1 kali, ya udah berarti teman-teman nggak usah bayar, itu udah dibayarin GKS. Misalnya 1 kali ikut tes tapi belum lolos, berarti harus ambil yang kedua kan. Nah, berarti masih bisa dibayarin sama GKS. Tapi kalau 2 kali nggak lolos lagi, harus ambil yang ketiga. Nah, itu baru bayar sendiri, pakai uang saku bulanan tadi. Terus degree completion grants ini tuh akan ditransfer kalau kita sudah selesai, S2-nya sudah selesai, kita udah sampai rumah. Entah sampai rumah dulu atau yang penting udah dapat ijazah, pokoknya bakal ada grants lagi sebesar 100.000 won untuk yang sudah selesai S2 atau S3 atau riset. Pokoknya sudah selesai kuliahnya. Nah, medical insurance sudah saya jelaskan ya tadi. Dan publication printing fee, ini aku juga belum tahu ya, karena aku belum pernah publikasi. Jadi mungkin kalau teman-teman uh, sudah publikasi gitu bisa coba menanyakan kepada kampus terkait dengan um, dana ini. Nah, yang terakhir, ini poin yang terakhir yang ingin saya bagikan kepada teman-teman tips lolos GKS. Mungkin dari beberapa awardee memiliki tipsnya sendiri-sendiri ya, menurut sudut pandang mereka, karena sejatinya kita tidak sama, lulusnya juga kita dari University Type A atau University Type B yang kita daftar, kemudian kita itu beda, mungkin ada yang lolos lewat Embassy Track dan lolos lewat University Track. Kalau saya itu lolos melalui University Track, jadi saya tidak mendaftar ke Embassy Track sama sekali. Ada kisah saya pernah pengen daftar ke ke Embassy Track, tapi karena dokumen saya nyampe Jakartanya itu terlambat dari jam apa ya, dari waktu pendaftaran gitu. Misalnya mereka minta 13 Maret harus sudah sampai Jakarta di kedutaan gitu. Ternyata dokumen saya karena hal-hal lain, perjalanan Jepara sampai Jakarta itu tanggal 14 September baru nyampe, sehingga saya tidak terdaftar di embassy gitu. Sehingga inilah tips lolos yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, yaitu apply through University Track. Jadi teman-teman saya rekomendasikan untuk apply ke University Track karena kita beberapa dari teman-teman awardee juga ada yang beberapa sepakat bahwa lebih mudah menembus pendaftaran 1 kali daftar seperti yang sudah saya alami ini ke University Track daripada Embassy Track. Kayak peluang lolosnya tuh lebih besar gitu loh, lebih mudah di University Track, terutama yang kampus Type B gitu. Cuman saya dulu itu bukan yang jalur regional ya, yang Type B doang, tapi saya masuknya yang general. Meskipun univ yang saya pilih itu Type B, tapi saya masuknya ke yang kuota general gitu. Kemudian yang kedua adalah present your best essay. Jadi teman-teman silahkan mengekspresikan, mengkomunikasikan kualitas teman-teman, motivasi apapun itu yang ada di guideline itu sudah ada ya. Essay di personal statement itu mereka maunya teman-teman cerita tentang beberapa poin apa. Nah, itu sangat harus teman-teman ceritakan semuanya secara mendetail di essay. Jangan sampai mereka minta teman-teman menceritakan tentang one example itu siapa orang yang memotivasi atau event yang memotivasi teman-teman dalam hidup itu apa, tapi tidak teman-teman ceritakan di essay. Berarti kan poinnya kurang ya. Nah, itu bisa jadi nilai min. Makanya saya bilang present your best essay, belajarlah kalau bisa apa ya, minta proofreader kepada awardee sehingga mereka bisa membandingkan konten dari essay yang sesuai yang sudah mereka praktekkan itu seperti apa.
itu perlu. Terusnya make sure lagi teman-teman, misalkan kalau aku sendiri ya, alhamdulillahnya saya nggak perlu proofreader waktu itu. Saya tidak ikut pembimbingan manapun. Tadi saya bilang saya ikut mentoring itu cuma untuk menyiapkan dokumennya apa, esainya seperti apa, terus interviewnya seperti apa, tapi tidak yang mengkhususkan harus butuh orang memproofreader punya aku, enggak. Jadi saya benar-benar proofreader sendiri. Saya minta bantuan temen waktu itu. Iya sih temen doang yang dia tidak awardee. Cuman ngecek aja apakah ada grammar yang salah ataukah dia udah paham maksudku di essay ini atau gimana. Cuman gitu doang. Sehingga benar-benar essay ini penting dipersiapkan dengan baik sesuai dengan ya guideline mau. Kemudian recommendation letter. Di sini saya minta kenapa saya tulis sebagai tips lolos. Ini poin yang ingin saya bilang kepada teman-teman. Recommendation letter itu juga pihak GKS minta ya beberapa poin yang perlu dijelaskan, yang perlu diceritakan oleh pihak recommender kepada kita gitu. Yang yaitu adalah dosen atau dosen pembimbing kita di S1 ya yang membimbing skripsi kita atau dosen yang lain atau dekan yang mengerti kinerja kita, background akademik kita seperti apa di waktu S1. Nah, itulah yang memberikan recommendation letter. Cuman kadang-kadang ya karena mungkin kesibukan atau tidak pay attention atau cepet-cepetan gitu, beliau miss beberapa poin yang diminta tuh oleh pihak GKS sehingga bisa mengurangi nilai. Nah, kalau bisa, misalkan ya, ada kesempatan kok teman-teman minta itu surat rekomendasi kepada dosen atau dekan atau siapa itu yang pihak kampus. Terus beliau bilang, kamu aja yang nulis sendiri, nanti aku tinggal tanda tangan, aku cek nanti gitu. Terima aja, ini justru malah kesempatan yang bagus. Teman-teman bisa nulis recommendation sendiri, dan teman-teman malah bisa make sure semua points yang GKS mau untuk teman-teman tulis. Teman-teman itu nulis surat rekomendasi menilai diri teman-teman sendiri tapi menurut sudut pandang orang lain. Justru itu malah menjadi poin yang menguntungkan buat aku ya. Aku sendiri kayak gitu waktu itu karena beliau bilang nggak ada waktu, kamu aja yang nulis, nanti saya tinggal tanda tangan. Dan saya nggak nyangka ternyata wah luar biasa sih. Menurut aku ini suatu kesempatan untuk bisa menceritakan semuanya yang guideline mau. Begitu. Terus yang keempat terakhir, jangan melenceng dari guideline. Teman-teman, ini juga penting kita belajar disiplin, mematuhi aturan ya, simpelnya di situ, endingnya di situ. Bahwa misalkan ya di guideline minta semua dokumen harus dikumpulkan di kertas A4. Ini hal yang sangat simpel, kecil, tapi apabila tidak diikuti maka bisa menjadi nilai min. Makanya teman-teman wajib membaca dengan detail apa yang guideline mau. Contoh lagi, essay harus ditulis dengan font ukuran huruf 11 Times New Roman. Teman-teman pengen beda nggak? Ah, aku pengen Times New Roman 12 biar kelihatan gede dan penuh gitu misalnya. Atau 11 Arial misalnya. Itu namanya kan sudah keluar dari jalur ya. Maksud aku jangan sampai kita tidak memenuhi apa yang guideline tulis gitu. Dan selain sebagainya hal kecil pokoknya jangan dilewatkan. Ini juga pesan kakak kelasku dulu pas mentoring, pokoknya jangan keluar dari guideline. Karena ini kita belajar untuk mengikuti aturan gitu dari hal-hal kecil ini. Sudah. Thank you so much for listening. Kamsahamnida. Terima kasih Mbak Nia. Uh, saya catat sangat banyak informasi yang diberikan oleh Mbak Nia kepada teman-teman semua yang uh, mungkin sudah mulai tertarik atau baru mencoba mencari informasi tentang GKS dan bagaimana cara untuk bisa kuliah di Korea. Beberapa poin penting tadi mungkin yang saya highlight ada tipe jalur yang bisa teman-teman pilih buat daftar di beasiswa GKS, terus ada beberapa persyaratan ataupun syarat-syarat yang perlu teman-teman siapkan, proses pendaftaran dan juga tips-tips yang
sangat berguna yang diberikan oleh Mbak Nia tadi. Dari materi yang disampaikan oleh Mbak Nia tadi, mungkin teman-teman masih ada yang bingung atau ada beberapa istilah yang belum dimengerti ataupun ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ada pertanyaan bisa hands up mungkin di Zoom-nya. Oke, pertama kepada Ama, bisa dipersilakan. Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Ama dari lulusan Sastra Inggris UGM. Kebetulan saya sedang mempertimbangkan untuk mengambil jurusan yang sama dengan Kak Nihayatu di Korea. Dan sebelumnya saya beberapa kali dapat pertanyaan yang masih saya rasa sulit untuk saya jawab dengan benar, yaitu alasan kenapa saya ingin belajar bahasa Inggris di Korea yang merupakan non-English speaking country. Kenapa saya tidak memilih those English speaking countries instead gitu. Jadi saya ingin tahu kalau untuk case-nya Kak Nihayatu bagaimana dan apakah ada tips untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Kak Rida mungkin bisa langsung saya jawab aja ya Kak ya, Oh, oke. daripada saya lupa. Iya, oke. Oke, terima kasih ya Ama pertanyaannya. Ya, sebenarnya saya juga mendapatkan pertanyaan yang sama nih. Nggak yang dari teman-teman yang belum lolos, tapi juga dari teman-teman awardee. Loh, kok bisa kamu tuh belajar bahasa Inggris kok di Korea gitu? Aku juga bingung jawabannya. Tapi ini pinter-pinternya kita aja sih untuk meyakinkan pihak GKS gimana kita itu eh, mengunggulkan negara ini bisa mensupport kita untuk belajar bahasa Inggris. Jadi memang benar Korea itu bukan English speaking country. Kamu tidak akan menemukan orang di sekitar sini ngomong bahasa Inggris, orang-orang Korea ngomong bahasa Inggris kecuali memang mereka dari academic background ya, lingkungan kampus gitu, mereka tahu kita orang asing dan ngajak kita ngomong bahasa Inggris gitu. Tapi dalam case apa sih yang bisa menjadi hal yang meyakinkan untuk GKS? Saya cuma bilang bahwa gini, beberapa poin ya yang saya tulis di essay itu, Korea itu negara maju, Korea itu sudah diakui dunia dalam beberapa kemajuannya dari segi perfilman, kemudian apalagi ya, ekonominya maju, terus hal-hal yang berbau kreativitas. Pokoknya Korea itu negara maju dan orang-orang dari luar itu masuk ke Korea. Orang mahasiswa luar negeri mulai tertarik dengan eh, apa ya, kemajuan, keunikan semuanya dari Korea itu menarik perhatian orang sehingga aku akan menemukan banyak mahasiswa asing di Korea dan jurusan di Korea tentu saja karena dengan perkembangan negara ini yang sebegitu maju sehingga saya yakin semua itu berawal dari perguruan tingginya. Nah, kalau orang asing sudah masuk, perguruan tingginya sudah maju, sehingga saya yakin, saya cuma bilang saya yakin kampus di Korea itu memiliki kapasitas untuk membuat saya menjadi berkembang gitu loh. Bisa mensupport saya untuk belajar di dalam jurusan ini gitu. Saya bisa mempraktekkan kemampuan bahasa Inggris saya nggak harus dengan orang Korea sendiri, tapi dengan orang-orang asing di dunia pendidikan karena memang saya maunya bukan yang English for conversation but English for academic. Kalau kampus bisa mensupport saya, kenapa tidak gitu? Nggak harus saya harus eh, hanya fokus di dalam lingkungannya saja. Kemudian apa ya? Hmm, pokoknya gini, kalau misalkan teman-teman punya ide ya yang bisa mensupport apa sih kelebihan dari Korea sehingga eh, mereka bisa benar-benar mendukung kita untuk belajar bahasa Inggris di negaranya, itu silakan ditulis dan kalau make sense, logis itu tetap bisa em, em, apa ya menjadi consideration mereka untuk menerima kita.
Karena fun fact-nya gini, kadang-kadang kita berbicara hal yang rasional aja ya. Orang Korea itu tidak mungkin belajar bahasa Inggris di negara mereka. Dan ini benar. Sesampainya saya belajar di sini, saya nggak punya teman sekelas orang Korea. Karena mereka akan belajar bahasa Inggris, seandainya mereka tertarik dalam dunia ini, dunia Inggris ini, mereka bakal langsung ke Amerika. Nah, karena tidak, mereka punya jurusan, mereka tuh punya jurusan English Language and Literature, tapi mereka nggak punya mahasiswa. Sehingga dengan alasan real life aja ya, alasan mereka tuh butuh mahasiswa asing untuk menaikkan ranking mereka jadi apa istilahnya world class university yang harus membutuhkan orang asing, sehingga kuota untuk eh, kuota mahasiswa asing belajar bahasa Inggris di negara mereka tuh sangat banyak gitu loh. Ternyata tuh dari sisi itu juga aku dulu nggak kepikiran, tapi ini setelah saya menjalani di sini, oh ternyata salah satu alasan kenapa saya diterima bisa juga karena mereka nggak punya mahasiswa gitu loh. Nah, sehingga teman-teman kalau tertarik di jurusan ini masuk ke Korea, karena aku juga bilang gini ya, belajar di Korea, aku belajar ke Korea bukan untuk hanya fokus dalam bahasa Inggris aja. Tapi saya suka Koreanya, saya itu suka belajar bahasa asing. Dan bahasa kedua yang ingin saya pelajari selain bahasa Inggris adalah bahasa Korea. Jadi saya ke Korea itu bukan untuk bahasa Inggris saja, tapi juga untuk belajar bahasa Korea. Namanya manusia itu memang harus selalu berkembang ya. Kita ingin berkembang di dalam suatu bidang atau passion yang kita mau. Per orang berbeda. Dan di situ saya mempoinkan saya ingin ke Korea bukan hanya untuk bahasa Inggris, tapi juga saya tertarik di dalam negara ini. Saya ingin belajar bahasa Koreanya. Saya ingin eh, apa ya? Saya percaya bahwa di Korea nanti tidak hanya bahasa Inggris saya yang tertrain atau apa ya? Terfiksasi, develop gitu. Karena memang misalkan saya tidak ada background bahasa Korea, ya saya bisa praktis bahasa Inggris saya dulu. Nah, setelah itu, setelah belajar bahasa Korea selama setahun, saya bisa menambah keilmuan saya di dalam bahasa Korea. Jadi ya sejatinya kita manusia itu nggak cuma untuk belajar apa yang menjadi major kita, tapi kita bisa belajar banyak hal melalui pendidikan ini. Dan GKS memfasilitasi itu gitu. Semoga menjawab ya, Ama. Ya, baik, terima kasih Kak atas jawabannya yang sangat insightful. Sama. Oke, saya lihat bisa ada pertanyaan dari Mbak Paramita, mungkin bisa langsung sampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Paramita dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kebetulan saya juga pernah menjadi mahasiswi di Dong'a University sebagai exchange student di tahun 2023. Dan kebetulan saya tertarik untuk melanjutkan lagi S2 sebagai GKS Awardee. Jadi kemungkinan pernah ketemu Kak Sadah, tapi mungkin nggak Oh kenal. iya, tahun Saya berapa tadi? 2000. 23, Oh, ya. oh iya. Pernah ikut buka bersama juga IMUSKA. Untuk pertanyaan saya itu ada di tips study plan, itu saya sedikit kesulitan untuk menuliskan study plan karena kan untuk mungkin di yang embassy track ya, itu kan ada 2 kampus ya, itu kan eh, otomatis untuk kurikulum dan lain-lainnya itu kan berbeda. Nah itu baiknya tuh apakah general atau spesifik sesuai kampus atau bagaimana, dan untuk semisal spesifik itu kan di website itu tidak, beberapa kampus itu tidak secara rinci untuk menjelaskan kurikulum dari kampus, dari mungkin studi yang saya akan sampaikan. Nah, itu mungkin lebih ke tips untuk menulis study plan-nya sih, untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut seperti itu. Terima kasih, Kak. Paramita, kamu pengen ke Embassy Track ya? Untuk saat ini embassy track, tapi masih ada kemungkinan untuk ikut juga di university track. Oke, berarti kalau Embassy Track harus menyebut 3 universitas ya, bukan 2 ya? Oh iya, mohon maaf. Kalau 3 universitas berarti
Mungkin saya nggak bisa memberikan penjelasan yang rinci ya karena saya tidak berpengalaman lolos apa ya. Mungkin saya pernah bikin essay yang ke situ, cuman nggak tahu benar salahnya ya karena saya tidak lulus dari jalur itu. Tapi kalau menurut yang sudah saya pelajari itu bisa disebutkan tiga-tiganya. Jadi kamu tuh mengambil universitas A, itu kamu ingin mempelajari apa ya course ini karena mereka itu terkenalnya saya sudah mencari informasi itu mereka sangat unggul eh, di apa ya bidang ini misalnya. Jadi kayak tiga-tiganya tuh disebutkan dan kamu perlu menyebutkan per mata kuliah yang ingin kamu pelajari berdasarkan informasi yang sudah kamu dapat. Atau boleh kamu hanya menyebutkan tiga-tiganya semuanya secara mengglobal dan kamu mencoba membandingkan. Saya sudah surfing di tiga-tiganya. Terus kamu menemukan mata kuliah yang sama. Jadi tiga-tiganya saya menemukan mata kuliah apa ya, misalkan metode research methodology atau apa ya? Kalau di Inggris itu sintaks misalnya, sintaksnya itu begini-begini secara global aja dalam satu paragraf itu cukup. Nah, cuman kalau study plan itu kan ada tiga ya, ada persiapan bahasa, ada kuliahnya, ada after study. Ini yang akan kamu tulis di bagian mana nih? Di yang saat studi. Berarti yang tengah ya, yang saat studi ya. Kalau di saat studi itu kalau aku sendiri cuma menjelaskan secara global dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf tiga kampusnya itu disebutkan dan mata kuliahnya ini atau riset. Nggak harus mata kuliah juga sih. Aku juga nggak terlalu tahu. Sebenarnya dulu ketika aku surfing-surfing mereka nggak terlalu eh, mereka tuh justru tidak memberikan aku list mata kuliahnya. Sehingga kan kita bingung sendiri ya. Nah, akhirnya aku menyebutkannya lebih ke research interest. Meskipun aku belum punya judulnya, tapi aku sertakan ke ketertarikanku meneliti di bidang ini karena fenomena sosialnya tuh seperti ini. Gitu sih yang udah aku lakukan. Nah, sisanya itu berupa timeline. Kalau yang di tengah-tengah di study plan itu, yang saat study itu berupa timeline selama 1 tahun belajar bahasa Korea itu kamu akan ngapain aja. Apakah selain belajar bahasa Korea fokus di situ, plus kamu akan ikut organisasi, ikut volunteer, ikut pelatihan apa ya ngedance misalnya, atau ikut eh, apa ya kursus masakan tradisional Korea atau apa, silakan disertakan. Begitu juga dengan di tahun yang kedua, di 2 tahun selama studi itu juga saya bagi per 6 bulan. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu ditulis. Misalnya semester 1 itu saya akan ikut perkuliahan. Sambil kuliah saya akan ikut eh, volunteer atau ikut internship bla bla bla. Gitu sih. Jadi nggak banyak mendiskusikan tentang apa ya fokus kampus dan mata kuliahnya atau terlalu banyak membagi paragraf sehingga habis di situ. Tapi lebih ke timeline. Menjawab nggak pertanyaannya? Baik, Kak, menjawab. Ya, kayak gitu. Pokoknya saya sekarang juga sedang mentoring, jadi mentor ya untuk teman-teman yang sedang prepare GKS itu. Dan mereka tuh sepakat, oh benar juga ya, kalau di tengah-tengah itu pokoknya jangan terlalu fokus kepada mata kuliahnya, tapi ini khusus study plan, jangan terlalu fokus kepada mata kuliah dan apa yang ingin kita pelajari, tapi lebih tekankan pada jadwalnya. Jadwal selama di Korea itu ngapain dan itu eh, beserta dengan kegiatannya. Waktu ngapain, waktu dan ngapain gitu. Dibagi per 6 bulan dan tapi kalau bahasa Korea secara gelondong ya 1 tahun itu jangan diapa-apain. Terus yang 6 bulan itu dibagi, yang 2 tahun itu dibagi per semester kayak gitu. Dan jangan sampai teman-teman bilang kalau misalkan ada intensi untuk bekerja di sini, misalnya kayak alba, part time itu jangan disertakan karena itu sebenarnya kita tidak boleh bekerja di sini. Jadi rahasiakan di balik layar. For your information aja. Semoga menjawab ya Paramita ya. Baik, Kak. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Ini,
kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin kita buka 2 nanya terakhir kali. Saya lihat ada pertanyaan di kolom komentar. Oke, saya akan bacakan. Pertanyaan dari Mbak Vera. Izin bertanya, Kak, sebelumnya perkenalkan saya Vera, lulusan bahasa Korea. Maaf karena saya sedang tidak bisa on mic. Oke. Pertanyaannya, apakah untuk esai itu harus ditulis menggunakan bahasa Inggris atau bisa memilih menggunakan bahasa Inggris atau Korea? Oke, terima kasih pertanyaannya ya Vera. Bisa pilih ya untuk bahasanya antara bahasa Korea atau bahasa Inggris. Silahkan dipilih, asalkan tidak bahasa Indonesia aja. Boleh. Yang penting teman-teman consider aku tuh bagusnya yang bahasa mana gitu aja sih. Karena gini, oh ya, ada informasi tambahan bahwa interviewnya itu bakal sesuai dengan bahasa yang teman-teman gunakan di essay. Mereka taunya teman-teman udah nulis essay pakai bahasa Inggris, ya sudah pasti interviewnya pakai bahasa Inggris. Kalau teman-teman nulisnya essay bahasa Korea, ya bakal diinterview pakai bahasa Korea. Dan ada kemungkinan juga sudah pasti bahasa Inggris akan digunakan ya. Teman-teman nulis essay pakai bahasa Inggris, tapi teman-teman bilang saya tuh udah punya topik 5 misalnya. Ya mereka bakal menantang teman-teman ngomong pakai bahasa Korea gitu di interview nanti. Semoga menjawab ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lain, teman-teman? Ini ada pertanyaan dari Kak Nindi, cuman ini direct message ya. Ada peserta yang bertanya apakah Space Science ada di GKS. Aku nggak terlalu tahu ya. Coba teman-teman yang daftar GKS perlu membaca panduan dan langsung search di universitas yang teman-teman mau, yang teman-teman pilih, entah nanti teman-teman daftarnya melalui Embassy Track atau University Track, tetap langkahnya adalah cari informasi jurusan apa yang teman-teman mau. Nah, itu semuanya ada di guideline. Silahkan telusuri itu guideline, apakah ada jurusan yang teman-teman mau di GKS itu. Pasti semua guideline yang sudah dikeluarkan oleh NIID itu sudah jelas, dan misalkan teman-teman ragu ini ada atau enggak, bisa email ke kampusnya biar jelas gitu ya. Kalau ada tidaknya ini saya nggak terlalu tahu ya, karena aku juga nggak selalu update di panduan GKS, terutama soal majornya. Jadi lebih ke apa ya, step pendaftarannya aja sih, dokumennya apa, dan sesuai pengalaman yang saya lalui gitu. Enggak yang aku harus tahu semua jurusannya. Semoga menjawab, Nindi. Baik. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi kalau masih ada dari teman-teman yang masih penasaran atau ada hal belum jelas. Oke, satu pertanyaan terakhir ada di chat. Kan saya belum bacakan. Dari Mbak Masita, apakah untuk GKS di University Track bisa dilakukan untuk semua universitas di Korea atau untuk universitas tertentu saja? Oke, terima kasih Mas Shito. Ini juga balik lagi ke panduan ya. Jadi teman-teman silahkan cari tahu apakah di panduan itu terdaftar. Jadi akan ada list universitas yang bisa teman-teman daftari. Biasanya dikasih dalam bentuk Excel. Nah, nanti teman-teman bakal masuk ke Excel itu dan di situ udah ada universitasnya. List universitas sangat banyak sekali di Korea. Nah, silakan teman-teman cari tahu jurusan saya itu
ada di universitas mana. Nah, kalau aku dulu ya, karena saya awal-awal itu pengen daftar ke Embassy Track, jadi saya pilih tiga universitas yang ada jurusan English Language and Literature. Nah, kalau udah milih, udah ketemu nih, oh ternyata di Dong A ada, Inje ada, terus Ajo, waktu itu pilihanku tuh tiga itu, Ajo University itu ada. Nah, dari situ, oh ternyata ada. Dan nggak cuma ada doang, tapi aku harus tahu ini nanti dalam perkuliahan pakai bahasa apa ya. Itu juga menjadi konsiderasi aku. Oh ternyata, jadi sebenarnya di universitas lain selain tiga tadi tuh ada ya, ada English Language and Literature. Tapi anehnya mereka tuh aku belajar bahasa Inggris tapi di dalam kelas itu pakai bahasa Korea 50%, pakai bahasa Inggris 50%. Nah, aku tuh merasa bahasa Korea aku tuh jelek banget waktu itu. Aku nggak percaya diri, aku merasa aku belum mampu untuk kuliah pakai bahasa Korea. Dan sedangkan aku belajar bahasa Inggris tuh pengen belajar bahasa Inggris, menguatkan skill bahasa Inggris aku di dalam perkuliahan. Tapi kok nanti pakai bahasa Korea, jadi kan kayak jomplang gitu loh. Aku jurusanku Inggris kok pakai bahasa Korea di kelas gitu. Nah, setidaknya meskipun aku belajar bahasa Inggris di Korea, tapi di dalam kelas itu full using English. Nah, dari situlah aku ketemu tiga universitas tadi di dalam Excel itu. Jadi aku sort. Oh, ini ada, ditandai tiga. Nah, kalau udah ditandai, silakan dicari. Di situ tuh ternyata di dalam Excel itu juga ada um, jurusannya. Jadi di Dong A University itu menawarkan jurusan-jurusan apa aja. Nah, di situ aku ketemu English Language and Literature. Nah, proses yang sama seperti Mas Sito untuk semua universitas di Korea Kakak. Nah, dari situlah nanti di panduan ada universitas-universitas yang ikut program GKS. Kalau misalkan teman-teman, aku pengen ke universitas, contoh apa ya? Aku nggak ngerti sih universitas yang tidak terdaftar di GKS apa, tapi contoh aja lah universitas A misalnya. Teman-teman nyari di panduan GKS loh, ternyata kok nggak ada ya, berarti mereka nggak akan ikut GKS di tahun ini gitu. Pokoknya jangan jangan melewatkan baca panduan. Semua ada di panduan. Semoga menjawab ya Mas Sitoh ya. Oke. Mungkin kita bisa cukupkan acara hari ini sampai di sini. Sebelum menutup acara ini mungkin ada penyerahan sertifikat dari panitia kepada Mbak Iha. Mungkin akan melakukan secara boleh ya, Mas Bara. Oke, dari panitia mungkin saya lagi mengucapkan terima kasih banyak pada Mbak Iha atas waktunya yang sudah diberikan di pagi weekend malah pada Mbak Iha. Mungkin kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama Dan juga Mas. iya. Oke, mungkin dengan setelah pemberian sertifikat ini acara ini kita tutup dengan foto bersama dulu. Mungkin pada teman-teman yang berkesempatan untuk menyalakan kameranya, mungkin sebentar saja bisa nyalakan kameranya buat foto bersama. Ya, pada teman yang nggak bisa mungkin nggak apa-apa ya. Pada yang bisa mungkin bisa berkenan untuk menyalakan kameranya sebentar. Dan pada panitia mungkin bisa mengambil gambarnya, screenshotnya mungkin. Jadi siapa yang ambil gambar? Ada Mas Bara ya? Siap. Saya ambil Sudah, atau terserah boleh. posenya ya terserah aja. Oke deh, oke juga nggak apa-apa. Oke, one, two, three. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin dengan berakhirnya foto tadi, semoga dari acara pagi ini para teman-teman yang eh, tujuannya untuk mengikuti acara ini bisa tercapai, yang ingin mencari informasi atau yang sudah ada ketertarikan dan ingin mendaftar di prodi tahun ini buat beasiswanya bisa memperoleh hasil yang terbaik. Dan ya mudah-mudahan kita bisa menatau ya bisa bertemu di Korea tahun ini atau di tahun-tahun berikutnya. Oke, Amin. Oke, mungkin bisa kita tutup acaranya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Sampai ketemu mungkin di acara-acara yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Terima khair. kasih kakak-kakak semuanya. Saya izin leave. Bobo. Ya.